Di bagian yang kedua, tentang keterbatasan yang dimiliki oleh laporan laba rugi. Yang pertama, perusahaan menghilangkan item-item yang tidak dapat diukur secara reliable. Contohnya kita Aqua ya, Aqua dulu kan belum dikenal, tapi karena di sini nih brand Aqua itu sudah tertanam di masyarakat, sehingga kalau masyarakat ingin membeli air mineral itu kan sering menyebutkan dengan aqua botol, atau ingin membeli air mineral dalam bentuk gelas atau dalam cup kan bilangnya itu aqua gelas, padahal merek-merek yang air mineral tersebut dalam air mineral yang dalam kemasan itu kan banyak ya, ada minerale, terusnya itu ada Nestle, Pure, terusnya itu ada Ron 88 dan seterusnya. Tapi karena di sini masyarakat sudah polanya terbentuk bahwa air mineral dalam kemasan itu aqua, maka kan itu menjadi keuntungan sendiri bagi PT Danone ya yang mengeluarkan aqua. Nah, pendapatan yang diterima oleh Danone gara-gara brand yang sudah terbentuk di masyarakat itu tidak dilaporkan di laba rugi, tetapi mereka hanya melaporkan bahwa sekian unit nih yang terjual di masyarakat, sekian botol nih yang dijual di masyarakat, bukan melaporkan bahwa ini loh masyarakat itu sudah mengenal produk kita. Nah, peningkatan penjualan PT Danone terkait dengan air mineral yang dalam kemasan itu mereka melaporkan laba rugi itu bukan gara-gara brand yang sudah terbentuk di masyarakat, tapi jumlah unit yang terjual. Nah, ini keterbatasan yang dimiliki oleh laporan laba rugi. Lalu yang kedua, pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Contohnya bagaimana? Di sini kan metode akuntansi itu bermacam-macam ya. Ada accrual basis, ada cash basis, atau ada juga untuk pengakuan penyisihan beban piutang data tagih, ada yang boleh menggunakan metode direct, atau ada juga yang allowance. Lalu kalau penetapan beban piutang ada juga bermacam-macam, ada menggunakan metode garis lurus, unit tahun, jumlah angka tahun, terus jumlah unit itu kan tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. Nah, gara-gara adanya opsional yang ditawarkan oleh standar terkait dengan metode yang bisa digunakan, nah ini menjadi keterbatasan di dalam laporan laba rugi, karena ketika kita membandingkan antara suatu perusahaan dan perusahaan lain, ternyata perusahaan ini menggunakan metodenya untuk menghitung modul penyusutan itu menggunakan garis lurus. Untuk yang PTB mah menggunakannya jumlah unit. Nah, karena menggunakan metodenya yang berbeda, otomatis hasil beban yang dihasilkannya pun berbeda juga. Nah, ini menjadi keterbatasan juga nih bagi laporan laba rugi gara-gara adanya perbedaan metode yang boleh digunakan oleh si penyusun laporan keuangan. Lalu yang ketiga, pendapatan diukur dengan melibatkan judgment atau pertimbangan. Kenapa nih? Karena ketika kita menetapkan adanya beban penyisian piutang tak tertagih, itu kan bisa diukurnya dari jumlah hari, dari jumlah kesehatan laporan keuangannya. Contoh sederhananya, ada semakin lama suatu kredit yang diberikan kepada nasabah, itu kemungkinan nasabah tidak akan melunasi itu semakin tinggi. Tetapi kalau semakin pendek si bank memberikan pinjaman kepada nasabah, maka kemungkinan kredit macet itu semakin kecil. Nah, kalau sepertinya perusahaan antara bank BNI itu memberikan pinjaman kepada masyarakat 10 juta dalam jangka waktu 2 tahun, lalu BRI memberikan pinjaman kepada nasabah itu 10 juta juga sama, tapi rentang waktunya bukan 2 tahun, tapi 10 tahun. Nah, berarti kan antara jumlah pinjaman yang diberikan sama, tetapi karena judgment dalam penyisihan piutang ini berbeda, yang satu 2 tahun, yang satu 10 tahun. Itu kan yang paling cepat untuk turnover cash-nya itu paling cepatnya di BNI dong, karena cuma 2 tahun. Tapi kalau untuk yang BRI lama, sehingga kemungkinan si nasabah yang di BRI itu macet gara-gara terlalu lama dia memberikan pinjaman itu kan semakin besar. Nah, perbedaan dari judgement yang ditetapkan, yang diambil oleh masing-masing akuntan di setiap perusahaan itu yang berbeda, itu akan menjadi keterbatasan sendiri bagi laporan laba rugi.
Nah, untuk unsur dan bentuk yang ada di dalam laba-laba itu ada apa aja sih? Untuk unsurnya, yang utamanya ada dua. Yang pertama income dan yang keduanya itu expense. Nah, untuk pokoknya kalau di laba rugi itu bagaimana sih laporan laba rugi formatnya? Pokoknya ingat aja laba rugi. Cara menghitung laba tuh harus ada pendapatan, harus ada beban. Ada dua dong, sehingga ada komponen utama yang ada di laba rugi, pendapatan, revenue, ataupun expense. Lalu untuk bentuk pelaporannya bagaimana? Yang kita ketahui di pengantar akuntansi itu lebih ke dalam yang single step atau bentuknya satu laporan, karena hanya melaporkan pendapatan dikurangi beban dapat expense. Dan padahal ada lagi nih bentuk yang kedua, yaitu bentuk dua laporan. Nah, untuk unsur yang pertama terkait dengan income, apa sih definisi income? Jadi income itu suatu transaksi yang meningkatkan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau meningkatkan aset atau menurunkan kewajiban yang dapat dihasilkan dari suatu transaksi sehingga dapat memberikan kontribusi dengan shareholdernya. Contohnya bagaimana kita lihat ya ilustrasi untuk yang income. Nah, untuk contohnya di sini, pokoknya yang diakui sebagai income itu ketika ada arus kas masuk, baik itu arus kasnya itu sekarang ataupun nanti, dan boleh diakui sebagai income ketika kita sudah menyelesaikan kewajibannya. Contohnya yang ibu kos yang dulu sempat saya bahas, ketika si ibu kos menerima uang untuk sewa kontrakan sama setahun 1.200.000, tapi kalau si ibu kos itu belum memberikan jasanya untuk menyewakan kamar kepada mahasiswa, maka si ibu kos tidak boleh mengakui dulu sebagai income atau sebagai revenue, tetapi ibu kos harus mengakui dulu sebagai kewajiban karena dia masih memiliki kewajiban untuk menyewakan. Nah, kalau sepertinya di bulan pertama si ibu kos sudah menyewakan kamarnya kepada mahasiswa, maka di akhir bulan Januari itu si ibu kos baru boleh mengakui adanya income atau revenue. Berapa nih yang diakuinya? Karena dari 1 tahun itu baru terrealisasi dan terpenuhi kewajiban 1 bulan, dan kalau dihitung per bulannya, ada revenue yang tadinya 1.200.000 itu per bulannya 100.000, maka revenue yang boleh diakui oleh si ibu kos itu hanya 100.000 sesuai dengan kewajiban yang sudah diserahkan. Nah, uang arus kas masuknya kapan diperolehnya? Ketika si ibu kos menerima, maka si ibu kos ketika pada saat di akhir bulan ada peningkatan di aset, tercatat tanggal awal bulan, dan di akhir bulannya ada pengakuan revenue karena sudah memberikan kewajiban untuk menyewakan. Contoh lainnya, ada penjualan barang secara kredit. Si A menjual mobil kepada si B secara kredit. Nah, ketika si barang tersebut sudah diserahkan, otomatis kan si A sudah lunas dong kewajibannya karena dia sudah menyerahkan barang. Ini mendigandeng butuh ayu eta. Nah, ketika si A sudah menyerahkan barang, otomatis kewajiban dia sudah selesai dong karena barangnya sudah diserahkan. Nah, arus kasnya kapan diterima? Bukan sekarang karena dia melakukan penjualannya kredit, tapi kapan diterimanya? Ketika si pembeli menyerahkan uang melunasi utangnya kepada si A. Sehingga arus kas di sini bisa diterima sekarang atau bisa diterima nanti, dengan catatan kewajiban si perusahaan tersebut sudah dilakukan, maka itu baru boleh diakui sebagai income. Tapi kalau belum dilakukan, jangan dulu diakui sebagai income, tapi harus diakui sebagai kewajiban. Nah, si income itu ada dua pembagian. Yang pertama termasuk ke dalam revenue, yang kedua termasuk ke gains. Jadi yang membedakan antara revenue dengan gains itu, kalau revenue itu dihasilkan dari transaksi yang biasa terjadi di perusahaan. Contohnya, ada penjualan, berarti kan penjualan karena kita biasa melakukan penjualan, maka pendapatan atau hasil penjualan itu maksudnya ke revenue. Lalu kita menabung di bank, otomatis kita akan mendapatkan bunga dong setiap bulan. Nah, pendapatan bunga yang diperoleh oleh kita setiap bulan itu sebagai revenue karena transaksi tersebut sudah sering terjadi, sudah biasa dilaksanakan di perusahaan kita. Lalu contoh lagi pendapatan sewa, kalau kita selalu menyewakan tempat kepada masyarakat tuh bisa diakui sebagai pendapatan sewa. Tetapi kalau untuk gain itu transaksi yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tetapi dapat menimbulkan aktivitas dari biasanya. Nah, contohnya bagaimana ketika biasanya itu si perusahaan atau ekuitas itu biasanya kan
menerima pendapatan dari uang masuk mahasiswa ya. Terus tiba-tiba si Equitas menjual mobil nih. Nah, penjualan mobil yang dilakukan oleh Equitas, yang dimana ketika penjualan mobil tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan penjualan mobil tidak boleh diakui sebagai revenue. Karena aktivitas penjualan mobil itu jarang dan tidak biasa dilakukan oleh si Equitas. Si Equitas menjual mobil itu dikarenakan adanya kebutuhan mendesak, sehingga mereka harus menjual aset mereka, itu mobil. Nah, keuntungan yang dihasilkan dari penjualan mobil itu masuknya ke gain, bukan ke revenue. Sehingga untuk contoh-contoh yang revenue account itu ada sales, ada fee revenue, ada interest revenue, dividend revenue, rent revenue, dan seterusnya. Untuk gain juga sama, seperti yang tadi ya, ada hasil keuntungan dari penjualan yang aset. Lalu ada juga unrealized gain dari available for sale security-nya.